pertanyaannya selanjutnya, mengapa hubungan prajurit TNI dan Polri masuk ke dalam tensi tinggi? Apa penyebabnya? Ya, saat ini bersama kami sudah bergabung mantan Kepala Des Koordinasi Pemberantasan Terorisme Menko Polhukam, Inspektur Jenderal Purnawirawan Ansyad Mbai, dan juga mantan Kapus Pen TNI yang juga mantan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kominfo Laksamana Muda Purnawirawan Iskandar Setompul. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore semua Mbak, dengan Mas. Sore semuanya. Saya ingin ke Bang Is mungkin ya, yang ada di sini sebelum ke Pak Ansyad. Kenapa nih kemudian ini terjadi sudah 2 kali? Bukan kali ini pertama terjadilah bentrok antar TNI Polri begitu ya. Apa yang kemudian menyebabkan ini seperti bara api yang disiram bensin sedikit sudah langsung menyala begitu? Apa yang kemudian ada sebenarnya di atas kan terlihat rukun, tapi di bawah kok sepertinya panas terus? Enggak, jadi sebenarnya ini harus kita lihat secara apa ya, secara holistik gitu ya. Jadi tidak boleh kita lihat satu sisi aja. Jadi pertama dalam hal ini ya, kita bicara dalam hal ini dulu. Kita udah lihat semuanya, ada statement dari Panglima TNI, dari Kasat, Pak Andika, semuanya. Situasinya sebenarnya oknum. Namun kalau kita mengatakan hubungan antara polisi dengan TNI, kalau menurut kami ya baik-baik aja kok. Kita dulu selalu kompak. Memang perlu ke depan, menurut saya itu perlu ke depan. Kekompakan ini perlu dijaga terus. Mungkin kita dengan membuat acara-acara kok. Ya, kalau kita dulu zaman saya sebelum pensiun itu saya lama di Mabes TNI juga, di Mabes AL. Kita kompak itu antara high level, medium level dengan low level itu kita kompak. Kita buat acara. Misalnya anggota kita buat yang paling gampang itu gerak jalan kok. Tapi di Ciracas kan ini kejadiannya berulang. Apa yang kemudian dari pandangan Bang Is nih? Jadi kalau saya lihat gini, pengalaman. Setelah saya mencoba mempelajari kejadian ini, ya, ini sebenarnya oknum. Jadi si MI atau Muhammad Ilham ini mungkin dia inilah ya merasa terzolimi. Dia kan ada katanya ini tanda petik lagi diselidiki sama POM ya, dipukul dari belakang kepalanya, terus dia memberitahu ke teman-temannya. Nah, ini sebenarnya kita sebagai prajurit TNI, sebagai contoh, itu harusnya tidak boleh langsung cepat terbakar tadi seperti judul tadi itu kan, terbakar langsung jangan. Kita pelajari dulu harusnya. Nah, agar tidak terjadi seperti ini. Ini kan sebenarnya ya maaf ya kalau kita bicara Panglima TNI sudah minta maaf dan juga Kepala Staf Angkatan Darat. Bahkan tadi saya monitor itu sampai jam 15.00 ada di Rumah Sakit Kramat Jati membesuk. Artinya apa? Kalau kita lihat bahasa tubuh dengan pernyataan berarti memang di sini ada posisi TNI yang kurang tepat. Mengakui kesalahan. Kenapa saya katakan Jenderal Andika, saya tahu sekali Jenderal Andika, beliau itu konsekuen. Dia turun tangan langsung, dia minta maaf. Beda dengan kasus Poso. Begitu ada anggotanya satu yang lewat itu, dia langsung kirim pasukannya. Artinya untuk kasus di Ciracas ini mengakui bahwa TNI memang melakukan kesalahan ataupun kurang lebih main hakim sendiri? Iya. Kalau kita lihat, kalau kita baca semuanya sementara ini, walaupun nanti akan resmi dari POM TNI akan menyampaikan, di tentara, manakala pemimpin tertingginya sudah mengatakan seperti itu atau statement dan sudah datang ke Rumah Sakit Kramat Jati, ya ini memang oknum kita ini ada kesalahan. Nah, tentunya ini oknum TNI ini kan ada kepala bagiannya, ya. Ini diharapkan kepala bagiannya ini memberilah edukasi, memberi wejangan-wejangan. Dulu zaman kita itu ada namanya jam komandan, jam kepala bagian. Nah, ini mungkin dihidupkan lagi. Saya nggak tahu, ini mungkin karena pandemik ini, mungkin 5-6 bulan ini lupa ini mungkin. Tapi harapan kita mudah-mudahan ada lagi, Pak. Saya ingin ke Pak Ansyad. Pak Ansyad, kalau dari pandangan Pak Ansyad sendiri melihat apa sih sebenarnya pemantiknya sehingga kedua belah pihak ini tidak bisa rukun? Begini, saya setuju itu dengan Bung Iskandar tadi ya. Ini bukan masalah, sebetulnya penyebab yang paling mendasar bukan soal kesatuan. Memang secara pribadi di sini, tapi kenapa selalu terulang? Ya, terus terang, saya melihat sederetan banyak begitu masalah konflik antara oknum-oknum TNI dan Polri itu yang pertama,
tidak pernah diselesaikan secara terbuka, transparan, dan para pimpinan kelihatannya sungkan untuk secara jujur mengidentifikasi penyebab yang sebenarnya. Paling-paling selalu endingnya adalah ini kesalahpahaman antara oknum, jadi perkelahian diselesaikan masing-masing oleh pimpinannya yang selalu tidak transparan, jarang sekali transparan. Nah, ini satu kunci sebetulnya. Karena apa? Memang manusiawi ya. Kalau seorang anggota, oknum, atau apapun namanya, dia bersalah, lantas kemudian menjadi viral, publik, otomatis si atasannya ini ya cenderung untuk menutupi, paling tidak mengeliminir permasalahannya. Nah, jadi tidak pernah diungkap secara transparan, secara jujur, terbuka. Busurnya ini, penyebabnya ini diungkap secara terbuka supaya diketahui termasuk oleh publik. Jadi kita semua pihak bisa bersikap dengan objektif ya. Jangan ditutup-tutupi. Baik. Kalau ada kesan ditutup-tutupi, ini akan terus ini. Dan anggota yang melakukan itu ya cenderung tidak ada jerahnya dia. Baik, Pak Ansyad. Artinya di sini Pak Ansyad mau bilang Itu seperti yang di pertama. kasus Ciracas ini ada yang ditutup-tutupi atau memang sudah terbuka kalau Pak Ansyad melihatnya? Ini pengecualian. Terus terang, saya melihat solusi yang cerah kasus Ciracas ini. Saya melihat saja yang secara objektif ya. Saya melihat di TV walaupun sepotong, Jenderal Andika Perkasa Kasat secara terbuka itu meminta maaf, kemudian langsung menyatakan selain hukuman pokoknya menurut undang-undang akan dilakukan pemecatan dan akan dikenakan untuk ganti rugi terhadap kerugian yang mereka lakukan itu. Ini terus terang ya, Jenderal Andika ini ada jenderal kedua pimpinan TNI yang saya lihat sangat tegas. Yang pertama itu adalah Jenderal Riamizar Riyakudu. Ini saya ngalami sendiri ya, pengalaman saya di Medan. Anda tahu kan kasus di Medan itu penyerangan oleh satu batalion. Jadi kekuatan batalion dengan persenjataan batalion itu menyerang asrama Brimob di Binjai dan Polres Binjai. Jenderal Riamizar Riyakudu Kasat waktu itu, kemudian saya menelpon langsung ke beliau. Beliau langsung membuat pernyataan, saya akan datang, saya sudah tahu masalahnya, batalion itu akan saya bubarkan. Dan pejabat-pejabat tinggi di tingkat Kodam bahkan itu yang dianggap terlibat itu dipecat dari jabatannya. Itu Jenderal Riamizar Riyakudu. Sehingga betul-betul saat itu dari pihak Polri juga langsung tenang dan konsisten dilakukan. Ini saya kira dengan posisi, dengan sikap tegas Jenderal Andika ini bagus sekali. Dan bukan saja kasus ini, itu akan berdampak sebagai deteran bagi kasus-kasus lain. Tetapi tidak cukup hanya kalau Kasat dan Panglima saja. Ini harus diikuti sikap seperti ini oleh para komandan-komandan di lapangan. Baik. Karena komandan di lapangan, saya katakan tadi, saya tidak nyalakan, manusiawi, cenderung untuk melindungi anak buah walaupun salah, paling tidak meringankan atau mengeliminir. Baik. Misalnya satu kesatuan ya cukup 1-2 orang saja itu yang ditindak dan tidak terbuka. Kalau keterbukaan seperti Jenderal Andika Perkasa ini, saya yakin ini sangat signifikan ya andilnya dalam mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Baik, kalau Pak Ansyad sendiri melihat untuk di Mapolsek Ciracas ini ada tidak penyebab khusus sehingga bisa terjadi 2 kali? Tapi dijawabnya nanti Pak Ansyad usai jeda Kabar Petang segera kembali.